Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Ridyan Ahmad Hafiz, Rizky Arasyid, dan saya sendiri Faisal. Nah, pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis forensik jaringan. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode investigasi, yang ketiga ada analisis alat, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Perlu diketahui forensik jaringan adalah cabang dari forensik digital yang berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang ditangkap dari lalu lintas jaringan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki insiden keamanan dengan menelusuri jejak-jejak serangan atau aktivitas mencurigakan yang terjadi di jaringan. Data yang diambil dari jaringan dapat mencakup log server, file recap atau package capture, dan informasi lain terkait transmisi data yang melewati jaringan. Kasus yang dianalisis dalam laporan ini berfokus pada sebuah insiden serangan jaringan, di mana data jejak jaringan disediakan untuk dianalisis secara forensik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi serangan, pelaku, dan dampak dari serangan tersebut terhadap korban. Dalam kasus ini, alamat IP korban telah diubah untuk melindungi lokasi sebenarnya, sesuai dengan fakta terbaik dalam menjaga kerahasiaan. Baiklah, di sini ada metode investigasi. Yang pertama itu ada pengumpulan data untuk melakukan lintas jaringan seperti PCAP, log, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada klasifikasi bukti, yang dimana itu menjaga integritas data. Terus yang ketiga itu ada analisis data, yang itu mengidentifikasi pola, IP, dan juga jenis serangannya. Terus yang terakhir itu ada pelaporan, yang itu menyusun laporan temuan dan hasil analisis. Untuk selanjutnya itu di sini ada analisis alat, yang dimana itu alat yang digunakan untuk melakukan analisis forensik jaringan pada kasus ini adalah WhatsApp. Di sini WhatsApp adalah alat analisis jaringan yang digunakan untuk menangkap dan juga mengecap data secara rinci. Di WhatsApp ini adalah alat yang populer dan juga efektif dalam forensik jaringan dan memungkinkan penyelidik melihat data yang ditransmisikan melalui jaringan. Untuk fitur utama WhatsApp itu yang pertama itu ada catur paket, terus yang kedua itu filter data, terus yang ketiga itu mendukung berbagai protokol jaringan, dan juga terakhir itu visualisasi data. Baiklah, di sini ada pembahasan untuk kasusnya, yang dimana itu jejak jaringan dengan data serangan itu sudah disediakan. Jadi pertama-tama itu kita download file dan juga aplikasi WhatsApp-nya. Sini untuk filenya dan aplikasi WhatsApp-nya itu sudah saya download. Jadi kita langsung saja menjawab pertanyaan dari kasus ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu di sini sistem apa atau alamat IP yang terlibat. Jadi pertama-tama itu kita buka WhatsApp-nya terlebih dahulu. Terus di sini kita buka file open. Nah, di sini ada file data jaringannya. Jadi kita open. Nah, ini untuk tampilan awal. Nah, untuk pertanyaannya tadi di sini kita sistem apa atau alamat, misalnya alamat IP yang dibuat ini, di sini kita mencari alamat IP. Nah, untuk mencari alamat IP yang terlibat itu kita pertama-tama itu statistik, terus kita ke endpoint, kita pilih yang IPv2 IPv4.
di sini. Nah, di sini ada address, ini IP-nya. Yang pertama itu ada 98.114.205.102. Terus yang di sini ada juga 192.150.11.111. Nah, ini alamat IP yang terlibat. Terus selanjutnya itu yang kedua itu apa yang dapat Anda ketahui tentang pos penyerang, misalnya itu di mana lokasinya. Nah, di sini kita mencari lokasi dari alamat IP yang terlibat tadi. Terus kita di sini saya menggunakan website ddip.com. Terus di sininya kita masukkan IP dari penyerangnya, ini 98.98.34, terus 205.102. Terus kita cari. Nah, di sini bisa terlihat alamatnya di country-nya tuh United, terus di region Pennsylvania, di city Philadelphia. Nah, ini untuk lokasi. Nah, terus yang kedua itu 192.150 ulangi 192.150. Nah, sehingga untuk negaranya sama, di United States, di California, Santa Clara, di kota San Jose. Nah, lokasinya sudah ditemukan, lokasi penyerangnya. Nah, untuk selanjutnya itu ketiga, berapa banyak CCTV yang terdapat dalam file dump. Nah, untuk CCTV itu untuk mencari itu kita buka statistik, terus di conversation ini, terus kita buka TCP. Nah, untuk TCP-nya itu di sini ada 5, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mencari TCP-nya ada 5 sesi. Terus yang terakhir itu di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tersebut. Nah, di sini itu kita buka WhatsApp-nya, terus di bagian ini ada time, jadi kita ada scroll saja sampai paling bawah. Nah, di sini ini ada tertulis 16.219218. Berarti 16 ini berarti detik. Jadi di sini berapa lama serangannya itu berkisar antara 16 detik. Nah, itu saja untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai pertanyaan nomor 5 sampai nomor 7. Nah, untuk pertanyaan 5, sistem operasi mana yang menjadi target serangan dan layanan apa, kerentanan apa? Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah OS-nya ya, layanan dan kerentanan. Baiklah, sekarang kita masuk ke chatnya. Nah, di analisis PCAP ini menggunakan website, kita lihat ada protokol yang digunakan. Banyak protokol di sini, ada TCP, ada TCP. Nah, serangan ini yang dilakukan oleh penyerang ini
melibatkan yang namanya protokol SMB atau Samba, yang merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk berbagi file dan sumber daya antar perangkat. Nah, ketika SMB ini mengatur koneksi, ia mengirimkan informasi tentang sistem operasi. Nah, berarti untuk pertanyaan 5 ini kita bisa lihat paket yang menggunakan protokol SMB ya, karena kita mencari informasi tentang sistem operasi yang digunakan. Nah, di sini ditemukan pada paket 17 ya menggunakan SMB ini. Nah, ditemukan di sini OS yang digunakan adalah Windows 2000. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan OS atau sistem operasi yang digunakan. Nah, tidak hanya itu, pada paket ke-33 ya, setelah dilakukan analisis lebih dalam di paket 33 ini, yang ini, nah ini terlihat pola berlebihan dan Wasyak mendeteksi adanya long frame. Nah, long frame ini mengindikasi bahwa adanya upaya buffer overflow. Ini hubungannya dengan kerentanan ya teman-teman, kerentanan yang dikaitkan dengan MS 04011, yaitu eksploitasi pada fungsi LSASS atau Local Security Authority Subsystem Service yang rentan. Nah, jadi ini berhubungan dengan kerentanan. Nah, kemudian serangan ini juga dikenal dengan Caesar worm yang memanfaatkan kerentanan dalam layanan LSASS pada sistem operasi Windows. Nah, jadi kan digunakan Windows untuk menjalankan kode berbahaya. Nah, jadi kalau kita ringkas dengan pertanyaannya tadi, jawabannya ini. Target OS-nya adalah Windows 2000. Kemudian layanan yang diserang adalah protokol SMB ya. Selanjutnya kerentanannya itu adalah buffer overflow pada LSASS yang diidentifikasi sebagai Caesar worm exploit. Serta cara serangannya, penyerang memanfaatkan fungsi DS roll upgrade down level server untuk mengeksekusi buffer overflow, memungkinkan mereka untuk mengambil alih sistem melalui LSASS yang rentan. Nah, baik, saya rasa itu jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas nomor 6, yakni apakah dapatnya Anda membuat sketsa gambaran umum tindakan dilakukan oleh penyerang. Nah, jadi di sini gambaran umum lah, step by step yang dilakukan oleh penyerang secara umum. Nah, di sini setidaknya ada 5 ya. Oke, kita masuk ke filenya. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh penyerang yaitu menutup nah ini itu. Nah, dia menutup koneksi TCP untuk melihat apakah port 445 SMB itu terbuka. Intinya dilakukan pengintaian. Nah, kebanyakan 445. Nah, selanjutnya di kedua, ini kita bisa lihat di streamnya, TCP stream AKI. Nah, di sini kita bisa klik salah satu di kanan, salah satu TCP, lalu follow. Nah, TCP. Nah, dari hasil ini TCP stream ini kita bisa menganalisis apa yang terjadi di sini. Setelah dianalisis, di sini terlihat adanya komunikasi antara SMB dan MTL. Nah, yang mana stream ini merupakan tahapan awal serangan ya, di mana penyerang mencoba mencuri kredensial atau melakukan eksploitasi setelah mendapatkan akses awal melalui koneksi SMB tadi yang telah diintainya. Nah, itu deh. Nah, untuk selanjutnya kita ke EKI 2 ya. Nah, di sini dari tadi ke kanan lalu follow.
guys. Nah, di sini penyerang sudah mulai memasukkan file berbahaya nih, yang diindikasi bahwa ini adalah malware. Nah, jadi intinya menyuruh korban itu mendownload file ini. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya ini kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini yang keempat, di sini penyerang membuat server FTP yang dikontrol untuk mentransfer file berbahaya tadi. Nah, file berbahaya tadi yang diindikasi itu adalah malware. Nah, intinya perangkat korban ini sudah berhasil dikendalikan lah oleh si penyerang. Nih, transfer konflik. Nah, ini indikasinya. Nah, dan yang terakhir lihat ini. Nah, ini lebih banyak lagi. Nah, intinya adalah pada yang terakhir ini si penyerang itu berhasil file berbahayanya itu diunduh oleh perangkat si korban melalui protokol FTP yang merusak sistem pada perangkat korban. Jadi itu step by step. Ringkasannya ini. Nah, itu pertama, penyerang memulai dan menutup koneksi TCP korban. Nah, kedua, koneksi SMB terbentuk. Nah, dia melakukan eksploitasi tadi ya. Selanjutnya menjalankan kode ini yang tadi untuk memasukkan file malware nih. Selanjutnya seorang pengguna masuk melalui Tor dan meminta unduhan filenya. Ini meminta untuk mengunduh file tadi ya. Nah, selanjutnya filenya berhasil diunduh ke mesin atau perangkat korban. Nah, jadi itu untuk nomor 6. Oke, next selanjutnya ialah nomor 7, yaitu kerentanan spesifik apa yang diserang. Nah, ini jadi pertanyaannya menanyakan spesifiknya kerentanan yang diserang itu yang mana. Nah, di sini setelah melakukan analisis, kerentanannya berhubungan dengan ini, DS role upgrade down level server function. Nah, ini kan sudah pernah dibahas di nomor 5 kalau tidak salah. Kita lihat kembali. Nah, di sini di bagian 33 ya. Nah, di sini ada DS role upgrade down level server. Nah, kita lihat lebih detailnya di sini. Ada global frame, expert info, warning, protokol. Nah, ini ada buffer kelebihan buffer overflow ya. Nah, jadi ini adalah untuk spesifiknya adalah MS04011. Nah, yaitu sebuah patch keamanan yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2004 untuk memperbaiki berbagai kerentanan di Windows. Nah, intinya ini long frame tadi ya. Kita bisa lihat di sini kerentanan lebih detailnya. Nah, PPT juga saya sudah ringkaskan. Nah, jadi rentannya itu di sini MS04011 LSASS DS role upgrade down level server function. Nah, di mana MS04011 adalah sebuah patch keamanan yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2004 untuk memperbaiki berbagai kerentanan di Windows. Nah, salah satunya adalah kerentanan di LSASS, Local Security Authority Subsystem Service. Nah, salah satu fungsi yang tereksploitasi dalam kerentanan ini adalah fungsi DS role upgrade down level server.
Nah, itu kira-kira untuk jawaban nomor 7. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada, menurut kalian apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan? Mengapa? Menurut saya, dalam header IP, sistem operasi yang berbeda akan memberikan nilai waktu hidup yang berbeda pula. Ini waktu hidup yang dimaksud, nilai waktu hidup yang dimaksud itu adalah TTL. Nah, jadi saya pikir honeypot karena sekilas nilai TTL-nya tidak cocok dengan mesin Windows. Terus dalam kasus ini mengatakan bahwa Windows-nya itu Windows 2000, tetapi TTL-nya TTL Linux ya, jadi itu nggak sesuai. Nah, itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini kan ada versi Windows-nya. Nah, di sini Windows 2000, sedangkan untuk TTL-nya sendiri itu berbeda. Nah, ini untuk TTL-nya sendiri itu 113, jadi itu tidak sesuai dengan TTL pada Windows. Selanjutnya yaitu apakah ada malware yang terlibat, terus apa nama malware tersebut. Menurut saya ya, ada malware yang terlibat di dalam kasus ini dengan memisahkan binner dari picap dan memperoleh hash SHA-1 dari berkas virtual total repo. Berkas tersebut diberi judul SMSS. Untuk nama-nama backdoor-nya sendiri mungkin saya bisa berikan ini. Nah, ini adalah beberapa backdoor yang digunakan pelaku atau peretas melakukan proses peretasan kepada korban. Nah, di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah ini serangan manual? Terus mengapa? Menurut saya secara otomatis ya, karena ini terjadi dalam waktu 16 detik saja, dan itu tergolong singkat ya. Kalau 16 detik otomatis, saya sangat meragukan bahwa seorang penyerang akan mampu memindai, mengeksploitasi, memasukkan 7 perintah, mengunduh dan menjalankan binner secara manual dalam waktu tersebut. Jadi menurut saya itu penyerangannya dilakukan secara otomatis. Jadi kesimpulan dari serangan ini adalah bahwa penyerang memanfaatkan kerentanan buffer overflow pada sebuah fungsi yang dapat diakses melalui protokol SMB di port 445. Nah, serangan ini terjadi ketika fungsi tersebut menerima data berlebihan, sehingga menyebabkan memori tumpah atau overload, dan memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan kode berbahaya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.